Businessman Opinion. Mitra bisnis, kualitas udara di Jakarta beberapa waktu terakhir masuk dalam kategori tidak sehat. Bahkan selain itu, hari Senin lalu Jakarta sempat masuk ke nomor 9 kota paling berpolusi di dunia. Padahal selama ini kan sudah ada aturan uji emisi untuk kendaraan bermotor. Nah, apa komentar Anda mengenai polusi di Jakarta ini dan apa saran Anda untuk memperbaikinya? Silakan 633-9160, 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924. Kalau tingginya polusi di Jakarta itu kan nggak murni dari karbon dioksida yang dihasilkan sama kendaraan bermotor. Karena beberapa hari lalu juga ramai dibahas, ada pembangkit tenaga listrik di sekitar Banten atau Serang yang menggunakan batu bara sebagai pembangkit tenaga listriknya. Nah, ini yang mengacaukan kualitas udara kita. Dari Serang angin bawa kita bahkan ke daerah yang lebih luas lagi. Jadi banyak faktor, termasuk juga pohon-pohon kita yang ditebang-tebangin. Kalau di luar negeri kan tidak boleh tebang pohon sembarangan. Bukan hanya di tempat-tempat umum, dalam rumah pun nggak boleh sembarangan pohon besar dipotong. Nah, ini perlu kerjasama banyak orang. Yang saya sayangkan, departemen Kementerian Lingkungan Hidup kita seperti terpendek kedengeran lagi pekerjaannya, aktivitasnya. Terima kasih. Ini kebetulan lagi macet dia nih, Soto Airport sampai ke Ancol ini tidak bergerak. Ya, beginilah. Saya rasa untuk yang ini kita lihat yang kasat mata aja dulu deh. Yang kasat mata dulu deh, pemerintah nggak usah jejelin kita dulu listrik dan sebagainya, EV dan sebagainya. Yang kasat mata dulu, satu, lihat pabrik-pabrik yang cobong asapnya, yang itu udah kayak asap Aladin itu masih banyak. Cuma kalau pabrik gede, oke lah, pemerintah nggak usah ngapa-ngapain, duitnya banyak, nggak usah disentuh, nggak apa-apa. Beresin dulu yang kecil-kecil. Yang kalian, yang pemerintah yang berani, yang berani istilahnya lebih berani take action, yang pabrik yang kecil-kecil dan sebagainya, itu beresin dulu, cobong asapnya itu yang paling efek. Kedua, yang kasat mata banget di jalanan itu kita bisa lihat bahwa yang menyumbang asap yang paling hitamnya itu adalah kontainer dan bus akap. Bus umum, bus akap, dan kontainer, dan truk odol dan sebagainya. Itu yang sekali dia ngegas, itu asap lebih gila dari asap Aladin. Nah, itu udah seperti kebakaran. Itu udah kasat mata banget. Itulah diberesin dulu pemerintah. Tolong tegas hukumnya, kirnya dan sebagainya, tilangnya, itu beresin dulu. Kemudian setelah itu barulah kita mulai bebenah mengenai masalah penghijauan dan sebagainya. Kemudian juga kebijakan jam masuk lah dan sebagainya. Tapi yang kasat mata itu dulu. Jangan bolak-balik jejelin EV terus, electric vehicle terus. Kita masih jauh. Electric vehicle itu masih harga berapa? Kita infrastruktur kita masih belum menunjang untuk itu. Jadi mulailah dari yang kasat mata, tidak usah mulai yang aneh-aneh, neko-neko dulu deh. Itu aja dulu kali buat. Thank you. Begini, sebenarnya polusi nggak polusi itu hukum kita. Hukum kita tuh memble. Banyak angan-angan, banyak peraturan, tapi nggak dijalanin, ya nggak? Lagi kena duit mata lu hijau, ya nggak? Nah, jadi banyak faktor, itulah akibat bangsa kita. Jadi apapun peraturan kalau hukum kita memble, saya jamin nggak mungkin bisa selesai. Ya ide-ide pejabat kita. Ya gitulah, masalah ini saya tuh nggak bisa panjang-panjang, memang masalahnya hukum kita memble. Saya terima kasih. Berenang kita bertiga, bawa kelapa jumlahnya 4. Sangat senang mendengar ini berita, Jakarta sudah tidak sehat. Saya rasa benar kayak Bapak tadi yang pertama bilang itu, bahwasanya hukum di kita memble juga iyalah gitu loh. Kadang emisi ini kalau tertutup saya nggak percaya loh, karena bisa nilep. Kasih uang tembak bersih, emisi bagus. Kecuali kalau emisinya emisi terbuka gitu loh. Siapa menyelenggarakannya atau di mana? Soalnya saya pernah ikut waktu di Ragunan, pernah ikut nih. Emisinya tesnya terbuka, antri masuk siapa aja boleh gitu loh. Tapi kalau emisinya tertutup di kemana lah gitu, saya nggak nyebut
usahanya apa ya, tapi saya nggak mau. Jadi tertutup, mungkin mohon maaf nih, emisinya bisa ditembak bagus-bagus, sehingga ya mohon maaf hasilnya begini. Yang kedua, pohon-pohon juga udah banyak ditebang sekarang nih, jadi tidak membantu untuk hal regulasi CO2 gitu loh. Apa solusinya? Ini dengan cuaca yang begini ini kan andilnya kita semua. Kita apalagi transportasi termasuk 34-40%. Berarti saya ikut andil, kita semua ikut andil. Nah, untuk sementara kalau boleh saya sarankan sih, kita udah pengalaman mengatasi COVID-19 selama 3 tahun. Untuk sementara kita adakan lagi deh work from home. Ya seminggu aja kita bikin hutan buatan agar supaya ya buat membersihkan udara di Jakarta. Itu nomor 1. Yang kedua, kita tetap pelihara pohon-pohon, terutama pohon-pohon yang di karantina itu perlu dikembalikan lagi. Terima kasih. Saya boleh tambahkan untuk jangka pendek ini secepatnya dibikin biodiesel sama bioetanol 100%. Karena itu menurut saya tuh udah banyak teman saya yang ngetes juga mobil atau motor tahun 80-an ke 90-an juga pakai bioetanol atau biodiesel 100%, bagus kok hasilnya. Emisinya tuh mendekati angka 0. Nggak sehebat si mobil listrik ya. Tapi itu kan lama kalau mobil listrik. Lagi pula juga kita juga di sini nggak mungkin bisa cepat-cepat beli mobil pakai duit lagi kan. Kalau paling cepat tuh biodiesel sama bioetanol. Nggak perlu beli mobil lagi, nggak perlu beli motor lagi. Kedua tuh saya sih hype tuh pembangunan di DKI ya, terlalu terpusat di SCBD, bisa sih disebar ya ke tempat-tempat lain. Di DKI aja nih, kalau misalnya dibikin alat tes nih, tempat lain selain SCBD, saya rasa polusinya nggak setinggi itu loh. Paling tinggi tuh di SCBD. Kan kalau bisa juga nanti saya Pak Jokowi ya, bangun di IKN juga, jangan lupa jangan seperti di DKI gitu, nanti pusat di satu tempat ke SCBD, jangan bagi-bagi juga gitu. Supaya ada pembangunan seluruh rakyat Indonesia senang, juga hutan juga jangan lupa dijaga, itu yang penting. Ya, kalau ini polusi ini kan karena banyaknya transportasi. Jadi kalau menurut saya transportasi massalnya itu yang perlu diperbaiki. Jadi transportasi seperti angkutan umum itu kalau bisa jangan diatasi oleh pemerintah, jadi tidak ada yang ngetem lagi, karena dengan memperbaiki angkutan umum jadi para pekerja itu lebih memilih angkutan umum karena seperti sistem busway. Jadi dia kalau angkutan umum sekarang kan kebanyakan kan ngetem, jadi banyak orang yang beralih naik motor. Sebenarnya yang untuk mengatasi polusi yaitu transportasi massal harus diperhatikan, dari kereta api, dari kendaraan yang di daratnya ataupun di sungai. Negara-negara maju kan mungkin sudah ada transportasi yang di sungai ya. Oke. Menanggapi dengan meningkatnya polusi udara di sekitar Jakarta dan sekitarnya itu, menurut saya itu merupakan hal yang lumrah ya. Kondisi cuaca sedang panas, tidak ada hujan, dan juga angin bergeraknya tidak terlalu kencang ya. Dan juga merupakan hal yang wajar, apalagi kita ini kan negara berkembang dan negara yang sedang banyak proses industrialisasi industri dan juga perkembangan pabrik-pabrik di sekitar Jabodetabek ya. Nah, untuk cara mengatasinya itu ada 4 ya menurut pemikiran saya ya. Yang pertama itu adalah pembatasan kendaraan penumpang, dalam hari ini kendaraan pribadi ya. Mungkin pemerintah bisa buat regulasi untuk kendaraan pribadi yang dalam kota itu cc-nya itu tidak boleh lebih dari 1.500. Kan kita lihat nih banyak sekali kendaraan-kendaraan dalam kota padahal angkutnya hanya 1 orang dan juga pergerakannya hanya minim dari berapa kilometer saja, tapi menggunakan kendaraan cc besar seperti di atas 2.000, ada hingga 3.500 untuk kendaraan pribadi saja. Bayangkan itu ibaratnya 2 kali lipat emisinya itu dikeluarkan 2 kali lipat dengan kendaraan yang sejenis kendaraan penumpang yang cc-nya hanya 1.500. Misalkan kayak Innova, Avanza itu kan hanya cc-nya itu di bawah 1.500. Nah, itu pertama. Yang kedua itu menggalakkan pemakaian kendaraan umum. Saat ini sih
program tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi jalan apa tidak? Ada keuntungannya apa tidak untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan umum? Dari segi kenyamanan, ketepatan waktu, dan lain-lain. Kan tidak ada. Yang ada juga kita lihat banyak sekali pejabat-pejabat yang menggalakkan aturan tersebut tidak melaksanakan. Mereka seenaknya aja menerobos lalu lintas, melanggar lalu lintas dengan memakai kendaraan cc besar, diiringi oleh motor pengawal dan mobil pengawal yang mengikuti di belakangnya. Itu gimana masyarakat mau mengikuti, sedangkan pemerintah aja yang menggalakkan, yang membuat regulasi tersebut tidak mengikuti, malah seenaknya aja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu menurut saya yang paling banyak membuat emisi karbon terbesar itu kendaraan-kendaraan solar ya, seperti jasa pengangkutan barang dan jasa seperti kontainer, mobil-mobil besar. Ya kalau kita lihat di jalanan itu ngebul banget itu. Nah, itu satu caranya adalah memindahkan industri dan pabrik-pabrik di sekitar Jabodetabek ke daerah yang mungkin masih luas untuk resapan hijaunya ya, dan juga membuka lapangan kerja di daerah tersebut. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat itu pemerintah mungkin bisa mengeluarkan PP ya, PP untuk karyawan atau pegawainya di lingkungan pemerintah, misalkan harus wajib 1 hari menggunakan kendaraan umum. Kalau soal uji emisi sih kan masih lihat ya, itu apa kayak truk-truk itu yang keluarin asap hitam gitu. Saya juga nggak ngerti ya, katanya kan ada KIR dan segala macam, tapi kayaknya lolos aja itu. Udah itu kedua kalau misalnya masih pakai solar sih tetap aja ya polusi tinggi kan dibandingkan bensin gitu kan. Solar itu polusinya parah, itu jauh lebih parah. Sama masih pakai solar ya tetap aja sih saya bilang nggak ada lah. Nah itu kalau motor-motor juga masih ada tuh yang pakai racking tuh, yang 2 tak, yang masih pakai oli samping gitu-gitu. Ya menurut saya sih ini harus ada apa ya, bersama-sama sih menurut saya sih. Kok nggak bisa ngandalin pemerintah aja. Oke, makasih. Jadi ini adalah masalah klasik ya, sudah berlangsung lama. Penyelesaiannya itu seharusnya dilakukan secara komprehensif, bukan hanya untuk fokus mengurangi emisinya, tapi regulasi untuk membatasi umur kendaraan, pengadaan secepatnya mobil listrik, dan lain-lain. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka jangan harap emisi itu bisa turun. Penggunaan minyak fosil juga di luar negeri itu udah dibatasi oktannya. Di Indonesia oktannya masih terlalu buruk. Itu salah satu PR. Jadi kalau semuanya itu sudah baik, biodiesel 100%, kemudian ada etanol, itu adalah langkah-langkah komprehensif yang harus dilakukan oleh pemerintah. Iya, saya dengar berita yang hari Seninnya di rapat terbatas Presiden sama para menteri ya, soal pencemaran polusi udara Jakarta. Ada yang nyalahin PLTU-nya, pembangkit listrik tenaga uapnya banyak ini, terus nyalahin kendaraan fosil di ubah ke kendaraan listrik supaya nggak polusi, harus menerapkan 4-in-1. Aduh, saya sih ya lebih gampang lucunya panggil bara si pawang hujan ya. Soalnya kan El Nino-nya ini kemaraunya panjang juga, makanya banyak yang nyalahin masuk warganya lah ini, karena kan lihat aja tuh yang di Kalimantan Barat, Pontianak, banyak karhutla karena manusianya yang lalai, karena menebang sembarangan juga. Ruang terbuka hijaunya juga kurang. Saya diperbanyak dong rumput-rumput, pohon-pohon, jangan main ditebang untuk pembangunan gedung-gedung lah. Saya rasa penyumbang polusi udara di Jakarta itu ada beberapa faktor mungkin ya. Salah satunya itu kondisi alam. Saat muncul El Nino itu dapat menyebabkan kemarau semakin panjang dan bertambah kering tentunya.
Dan satu lagi tuh masifnya penggunaan transportasi pribadi seperti motor yang ada di Jakarta sampai saat ini. Sisanya industri dan pembakaran lainnya mungkin. Dan kalau nggak salah itu salah satu solusinya Presiden kita Pak Jokowi telah mencanangkan untuk ASN ya, aparatur sipil negara. Nah mungkin itu salah satunya mengurangi untuk polusi di Jakarta. Mungkin ya seberapa, mungkin masih banyak lagi transportasi lainnya. Oke, saya rasa demikian. Thank you. Saat ini saya tinggal di daerah Cakung ya, Jakarta Timur. Tadi kan disebutkan mengenai uji emisi dan sebagainya. Saya rasa itu memang salah satu faktor ya, tetapi bukan hanya dari kendaraan, kondisinya setahu saya ada sebagai contohnya bakar sampah ya, itu masih sering sekali di daerah tempat tinggal saya. Dan kalau kita istilahnya peringatkan orang-orang yang melakukan itu biasanya malah lebih galakkan mereka gitu daripada kita. Jadi memang dari kendaraan menurut saya. Terus kemudian ada beberapa pabrik ya, seperti pabrik kompos itu juga masih bikin bau ya, untuk istilahnya udaranya gitu. Kita dari luar kota pulang ke rumah itu kalau kita buka jendela karena kita sudah terbiasa dengan udara yang lebih segar ya, misal saya dari arah Bandung atau ini kita pulang ke rumah kita bisa kerasa gitu kalau ya udaranya itu berbeda gitu lah. Jadi seperti itu mungkin. Kalau di malam-malam itu di pinggiran Jakarta ya, kalau dulu sih di Jakarta pinggir, tapi sekarang karena di Jakarta pinggir udah diusir, itu tukang arang itu kan produksi bertonton itu kan dibakar. Itu di pinggiran Jakarta, terutama di pinggiran Jakarta, di timurnya Jakarta Utara itu, di daerah Marunda itu, pabrik arang itu kan bertonton itu, mestinya kan harus ditertibkan, tapi alasannya orang Kelurahan Marunda itu alasan itu bukan wilayah DKI, itu masuk wilayah Bekasi, makanya dia nggak bisa menjamah gitu. Mesti itu yang bisa ngatur, mesti yang di atasnya lagi, mungkin Kementerian Lingkungan Hidup. Makasih. Ya kalau menurut saya ini emang karena masih ada beberapa pabrik di dalam kota ya, terutama Jakarta Timur dan Jakarta Utara itu pabriknya masih yang zaman dulu punya, yang asapnya masih hitam gitu ya. Kalau untuk kendaraan bermotor ya mungkin ada sumbangsinya, cuma sedikit karena kan dari dulu juga kendaraan bermotor emang udah banyak. Cuman kalau dari pemerintah itu jangan hanya meminta atau menganjurkan rakyat untuk pindah ke angkutan umum, apalagi ke EV ya yang sekarang masih mahal, ya harusnya dicontohin dulu dari aparat sipil negaranya untuk pindah ke angkutan umum atau ke EV, baru nanti orang rakyat bisa mengikuti. Itu aja dari saya, terima kasih. Kalau menurut saya sih ya, gampang sekali sih jawabannya kenapa 1-2 minggu ini polusi itu terasa sangat parah. Karena saya tinggal di pusat, saya tahu Bu penyebabnya Bu. Penyebabnya adalah demo. Nah, kalau udah demo, itu jalanan ditutup kiri kanan Bu. Di daerah istana ditutup Bu. Di DPR MPR ditutup Bu. Ya, itu macetnya itu berpuluh-puluh kilometer, berkilo-kilometer Bu. Ya, jadi ya nggak heran. Jadi polusi 1-2 minggu ini jadi tambah parah. Nah, di kemarin aja nih sehari 2 hari ini jadi juga ada lagi kan, ditutup lagi jalanan gitu loh. Jadi gimana nggak menambah polusi? Jadi kalau mau menghilangkan polusi atau mengurangi lah, ya pastikan dulu tidak ada hambatan-hambatan di lalu lintas Jakarta. Kayak contohnya tadi penutupan jalan, ya, terus area-area yang bikin jalanan macet. Nah itu dulu deh, ya. Karena kan kalau kita misalnya mau nambah ganjil genap atau mau mengubah semua mobil jadi listrik, itu butuh berapa tahun gitu loh. Uji emisi jangan di mulut doang ya. Saya lihat di Jakarta ya, kendaraan banyak yang berasap ya, apa karena kurang diservis atau apa ya. Motor asapnya banyak, udah gitu. Padahal motor itu motor 4 tak. Juga mobil-mobil diesel itu asapnya waduh luar biasa tuh ya. Menurut saya sih memang polusi di Jakarta sudah agak parah ya, dan ini sebenarnya bukan sekarang ini, dari dulu sudah begitu. Cuma kan memang kemarau sekarang dan dampak El Nino ini menyebabkan tidak turun hujan di Jakarta. Nah ini yang sebenarnya mungkin pemerintah kalau mau ambil kebijakan ya, jangan seperti menerapkan kebijakan yang nanti akan menjadi
menimbulkan satu kesulitan buat masyarakat, karena dulu kebijakan seperti 3-in-1 aja udah cukup menyesalkan ya, seperti banyak dampaknya seperti bayi-bayi reaksi obat tidur atau bagaimana. Nah sekarang kebijakan yang serupa seperti itu menurut saya tidak memecahkan masalah. Carilah kebijakan yang misalnya lebih memang bersifatnya memang tidak ada yang nanti akan berdampak buruk ke masyarakat atau direpotkan. Misalnya bikin aja hujan buatan begitu ya, dan terus begitu kendaraan yang dengan tahun yang sudah tidak layak, yang menimbulkan banyak polusi itu juga semestinya tidak diizinkan lagi misalnya berkendara. Karena kalau saya lihat ini sebenarnya debu-debu ini yang parah karena tidak hujan. Coba kalau misalnya seperti di Bogor atau tempat lain yang memang tiap hari hujan, sepertinya tidak ada masalah ya. Walaupun misalnya debunya seperti ini kan memang sudah dari dulu, cuma baru kali ini aja Jakarta ini tidak hujan-hujan udah berbulan-bulan begitu. Itu sudah beredar di media sosial itu gambar gitu bagaimana pencemaran dari PLTU batubara di Cilegon. Itu luar biasa sekali pencemaran CO2-nya. Jadi memang produksi listrik itu sumbernya sekarang 80% masih batubara gitu. Jadi lagi nanti kalau misalnya EV makin banyak, berarti kebutuhan listrik makin banyak, makin mereka PLTU makin banyak bakar batubara gitu. Jadi ini belum akan bisa terselesaikan dalam waktu dekat ini, karena ya begitu, walaupun ganti-ganti EV pun batubara masih akan semakin banyak dibakar gitu. Jadi selain dari mobil, ada pembangkit listrik, lalu ada pabrik yang menghasilkan polusi yang banyak. Jadi terus melanjutkan lagi, pohon di Monas juga ditebangin tuh semua, udah jadi furniture katanya. Nah, yang harus jadi perhatian itu kalau bisa solusinya satu rumah itu harus ada punya satu pohon. Sekarang di kita pohon itu ditebang-tebangin semua. Kalau satu rumah satu pohon dikasih insentif gratis PBB atau gimana. Jadi setiap rumah itu harus punya satu pohon. Kalau dia nggak punya, nah itu dia mereka harus bayar PBB, dicas yang tinggi. Nah untuk pohonnya juga harus pohon yang minimal diameter berapa batangnya. Nah jadi bisa tuh meredam polusi udara. Menurut saya sih demikian. Terima kasih. Kalau menurut saya itu kalau dari asap pabrik dan lain-lain, itu pabrik itu udah eksis ya dari 10 tahun lalu ya, belum ada penambahan pabrik baru juga di daerah sekitaran Jabodetabek. Kalau ada tambah pun tidak signifikan, yang menambah signifikan adalah jumlah kendaraan. Kalau memang negara atau pemerintah serius untuk mengatasi polusi udara ini, bukan soal 3-in-1, bukan soal ganjil genap, utamanya adalah stop penjualan mobil. Apa berani seperti itu? Jadi tidak ada penambahan lagi STNK misalnya di DKI Jakarta. Nah itu pasti akan berdampak 3 bulan ke depan langsung ada perubahannya. Karena sekarang kita bisa lihat motor kayak mobil kayak, coba kita lihat itu penjualannya berapa sebulan di Jakarta. Itu seperti itu aja, dan kita lihat sendiri itu maaf ya, bukan kita mau menjelekkan profesi ya, ojol-ojol yang Grab itu atau yang car punya, yang mobil itu mereka banyak yang khusus mau beli mobil cicilan supaya bisa ojol mobil. Nah itu jelas sekali itu akan menambah kemacetan di Jakarta. Kita bisa lihat di tempat-tempat yang keramaian ya, itu banyak yang parkir di jalan nunggu orderan. Nah seperti itu kan menambah kemacetan dan menambah polusi udara. Itu sudah jelas sekali seperti itu. Nah masalahnya berani atau tidak itu pemerintah untuk men-stop keluarin STNK DKI Jakarta. Apakah itu aja? Kalau saya lihat nih, pemerintah selalu keinginannya nafsu besar, tetapi upaya kurang. Misalnya, itu sudah tahu masalah yang terbesarnya adalah tentang transportasi yang masih menggunakan bensin yang kotor, tetapi tidak mampu atau kurang upaya untuk mendorong pengalihan ke situ. Misalnya
semua mobil dinas dari pemerintah ganti dong mobil listrik. Semua mobil patroli di kepolisian, di tentara, bus-bus umum ganti dong ke mobil listrik. Itu dulu sudah akan bikin berkurang banyak. Kemudian charging station diperbanyak. Sekarang gimana orang mau beli mobil listrik kalau chargingnya susah? Ya toh, tiba-tiba mogok di jalan bagaimana? Jadi kalau pemerintah lebih baik, lebih fokus, segera deh galakan itu, jangan pabriknya yang disalahin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.